susunan gigi lo itu bentuknya lengkung kayak tapak kuda. Nah, jadi di sini kita ngobrol-ngobrol tentang kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang bisa menyebabkan perubahan susunan gigi. Jadi, gigi lo itu di dalam mulut meskipun dia nggak bergerak, dia bisa terpengaruh sama otot-otot yang ada di sekitar gigi lo. Ada otot buccinator yang ada di pipi, ada otot orbicularis oris yang ada di bibir, ada otot lidah. Nah, otot-otot itu akan saling berinteraksi. Gimana interaksinya? Otot pipi lo kalau berkontraksi dia bakal mendorong gigi ke arah lingual atau palatal. Begitupun dengan otot orbicularis oris. Kalau berkontraksi dia akan cenderung mendorong gigi lo ke arah lingual atau palatal. Sebaliknya, lidah yang ada di dalam mulut lo itu akan mendorong gigi ke arah sebaliknya, ke arah labial dan ke arah bukal. Nah, karena ada dua gaya yang berinteraksi, yang dari luar ke dalam, dari dalam keluar, nanti akan ada titik-titik di sekeliling rahang lo yang resultan gayanya itu 0. Didorong dari luar 10, didorong dari dalam 10 Newton, kan karena dia arahnya berlawanan, dia jadi nggak bergerak. Nah, itulah posisi di dalam rahang yang kita sebut dengan equilibrium point. Atau kalau di prostat kita bilangnya zona netral. Karena di daerah situ, benar-benar resultannya 0 gayanya, dari luar dan dalam, makanya di situ netral. Makanya gigi lo letaknya bagus, ngelengkung kayak tapal kuda. Ya. Tapi, kalau keseimbangan ini dirusak oleh kebiasaan buruk, nanti akan ada gejala-gejala yang khas dari masing-masing kebiasaan buruk itu. Nah, sekarang gue minta lu coba diem, tutup bibir lu. Istirahat kayak biasa. Lidah lu posisinya ada di palatum, bibir lu nutup. Nah, itu posisi normalnya. Makanya lengkung gigi lu bentuknya huruf U. Ngikutin bentuk lidah dan ngikutin dibatasin sama otot-otot yang ada di luarnya. Nah, ketika misalnya lu punya kebiasaan menghisap ibu jari. Coba ibu jari lu masukin ke langit-langit. Lidah yang pas istirahat harusnya di langit-langit, dia kedorong ke bawah. Ditambah lagi, ibu jari lu bakalan neken palatum terus. Akhirnya apa? Kalau di anak kecil, pada saat palatumnya ini masih tumbuh, karena didorong terus ke arah superior, palatumnya jadi dalam. Karena nggak ada yang menggait pertumbuhan palatum. Normalnya yang menggait pertumbuhan palatum itu lidah. Karena pas lagi diam lidah lu di langit-langit, ya kan? Jadinya kedalaman palatum lu normal, nggak terlalu dalam, nggak terlalu dangkal. Kalau lidah lu ke bawah, terus diganti nama ibu jari yang menekan ke atas, apa yang terjadi? Palatumnya dalam. Jadi ingat, kalau ada kebiasaan tamsaking, pertama, palatumnya dalam. Kedua, kalau ngisap ibu jari, otomatis otot buccinator lu kontraksinya akan lebih parah. Jadi otot buccinator lu itu akan mendorong gigi-gigi posterior lu ke arah palatum, ke arah palatal. Lidahnya yang harusnya ngejagain di atas palatum dari gaya yang dihasilkan buccinator, nggak ada, dia ke bawah. Makanya lama-lama tanda kedua, lengkung gigi atas lu mengalami kontraksi. Ya, kalau dalam kondisi normal diem, insisif atas sama bawah tuh inklinasinya normal, overjetnya normal. Karena dari belakang ada lidah, di depan ada orbicularis oris. Coba lu isap ibu jari. Apa yang terjadi? Mulut lu kebuka, bibir lu kebuka. Ditambah lagi ibu jari lu ngedorong-dorong terus, insisif atas ke arah labial. Lama-lama insisif atas lu proklinasi, tanda ketiga. Yang keempat, ibu jari lu nekan insisif bawah lu ke arah lingual, bisa crowding. Nah, tanda keempat. Jadi kalau menghisap ibu jari, ciri pertama palatumnya dalam, lengkung gigi atasnya kontraksi, insisif atasnya proklinasi, dan insisif bawahnya crowding. Ya, paham ya? Jadi jangan pernah lu apalin masalah tanda-tanda klinis dari kebiasaan buruk. Nah, yang kedua, kalau mouth breathing, bernafas lewat mulut. Kan normalnya tadi kita diem, lidah di langit-langit, mulut tertutup. Sekarang lu coba nafas lewat mulut. Mulut tuh kebuka. Yang terjadi pertama, lidahnya kan pasti ke bawah. Sama kejadiannya kayak si tamsaking. Karena nggak ada lidah di palatum, yang harusnya menggait pertumbuhan palatum, palatumnya tumbuhnya jadi ke atas. Makanya palatumnya bisa jadi dalam. Tanda pertama dari mouth breathing, palatumnya dalam. Yang kedua, kalau mulut lo kebuka, gigi posteriornya bakalan ekstrusi. Apa yang terjadi kalau posterior ekstrusi? Muka lo jadi tambah panjang. Karena gigitan lo jadi tambah tinggi. Gara-gara posterior ekstrusi. Itu tanda kedua. Mukanya jadi lonjong, jadi dolichofasial atau leptoprosop. Atau orang lain bilangnya adenoid face, mukanya lonjong. Yang ketiga, karena mulut lo kebuka, otomatis gigi insisif atas maupun insisif bawah nggak ada yang ngejagain dari bagian labial. Karena kan bibirnya kebuka. Lama-lama insisif atas dan insisif bawah sama-sama proklinasi. Sampai lama-lama bisa open bite. Ya. Jadi paham ya? Jadi ingat tanda-tandanya mouth breathing, palatumnya dalam, mukanya jadi panjang, dolichofasial atau leptoprosop, insisif atas sama insisif bawahnya bisa proklinasi. Ditambah lagi, karena lidahnya turun ke bawah, lengkung gigi atasnya pun bisa kontraksi. Kenapa? Karena nggak ada lidah yang ngejagain lengkung gigi atas. Jadinya kontraksi buccinator bisa bikin lengkung gigi atasnya sempit. Pertanyaan gue sekarang, sama-sama ada palatum dalam, sama-sama ada lengkung gigi atas, sama-sama ada proklinasi dari insisif atas. Apa bedanya antara mouth breathing sama tamsaking sekarang? Betul. Betul, insisif bawahnya. Kalau di tamsaking, insisif bawahnya itu kedorong lingual, jadinya crowding. Kalau mouth breathing, insisif bawahnya proklinasi. Itu yang membedakan. Ingat ya, mouth breathing sama tamsaking itu tanda-tanda klinisnya. Yang ketiga, ada kebiasaan namanya tongue thrusting. Jadi sebenarnya kalau anak kecil itu, pada saat dia masih periode suka minum air susu ibu, itu lidahnya suka cenderung melet-melet keluar kan. Nah itu tuh sebenarnya normal. Nanti bakalan hilang di usia-usia sekitar 1-2 tahun. Tapi kalau anak-anak yang nggak hilang kebiasaan ini, makanya sering disebut infantile swallowing, retain infantile swallowing. Kalau dia lagi nelen, lidahnya sampai ngejulur. Ya. Kalau udah lewat 1 tahun 2 tahun tetap kayak gitu, berarti udah nggak normal. Ya. Sekarang lu bayangin lagi, posisi normal mulut ketutup, lidah ada di palatum. Kalau misalnya pasiennya suka julurin lidah ke depan, otomatis bibirnya kan kebuka. Ditambah lagi lidah ngedorong ke depan. Lidah bakal ngedorong insisif atas dan insisif bawah sama-sama ke depan. Nanti secara klinis, insisif atas dan insisif bawahnya sama-sama proklinasi. Jadi mekar insisifnya. Bakalan ada multiple diastem. Jadi itu ya tanda-tandanya tongue thrusting. Pertama, insisif atas dan insisif bawah proklinasi dan ada multiple diastema. Terus apa bedanya, Bang? Tadi kalau mouth breathing insisif atas dan bawah sama-sama proklinasi. Tongue thrusting juga insisif atas dan bawah sama-sama proklinasi. Jadi apa bedanya? Betul, lihat dari palatumnya. Untuk membedakan tongue thrusting sama mouth breathing itu dilihat dari palatumnya dalam atau enggak. Karena kalau di tongue thrusting, palatumnya enggak dalam. Kalau di mouth breathing, palatumnya dalam. Meskipun sama-sama insisif atas dan bawahnya sama-sama proklinasi. Yang terakhir ada namanya lip sucking. Suka ngeliat kan orang yang suka gitu. Atau ngisep bibir atas, ya. Nah, kalau ini kita main logika aja. Tetap balik ke yang normal. Kalau normal, mulutnya mingkem, bibirnya ketemu, lidahnya ada di palatum. Kalau lu suka menghisap bibir bawah, kayak gini. Nanti lama-lama bibir atasnya kan nggak ketutup sama gigi atasnya nggak ketutup sama bibir atas.
kedorong sama bibir bawah yang diisep. Lama-lama, insisif atasnya proklinasi, insisif bawahnya retroplinasi atau bisa sampai crowding. Palatunya nggak bermasalah. Ya, jadi ingat ya, untuk lip sucking, rahang bawah atau lower lip sucking, insisif atasnya proklinasi, tapi insisif bawahnya retroplinasi atau bahkan sampai crowding. Kebalikannya, kalau upper lip sucking, ya, bibir atasnya yang diisep, berarti insisif atasnya bakalan kedorong sama orbicularis oris ke arah palatum. Jadinya retroplinasi dan crowding. Kalau insisif bawahnya, karena kebuka, bakalan kedorong sama bibir atas ke arah labial. Jadinya proklinasi. Jadi kebalikan aja tuh. Kalau lower lip sucking, yang crowding rahang bawah, insisif atasnya proklinasi. Kalau upper lip sucking, insisif atasnya crowding, karena retroplinasi, kedorong sama orbicularis oris, insisif bawahnya kedorong ke labial, gitu. Terus bang, apa bedanya lower lip sucking sama thumb sucking? Karena kan lower lip sucking bawahnya crowding, atasnya proklinasi. Thumb sucking juga sama, atasnya proklinasi, bawahnya crowding. Bedanya apa? Palatumnya. Thumb sucking palatumnya dalam, tapi kalau lower lip sucking palatumnya normal. Di sini lu udah tahu apa aja gejala-gejala klinis khas dari masing-masing kebiasaan buruk. Nah, yang perlu lu tahu lagi adalah kalau dari kebiasaan buruk, ada 3 hal yang mempengaruhi kebiasaan buruk ini bisa menimbulkan maloklusi atau tidak. Ada namanya frekuensi, ada namanya durasi, ada namanya intensitas. Kalau frekuensi itu yang diomongin adalah kebiasaan ini dalam satu hari terulang berapa kali. Misalnya dia suka ngisep ibu jari sehari sampai 6 kali, 7 kali, nah itu yang disebut dengan frekuensi. Kalau durasi itu kita ngomongin kebiasaan ini sudah berlangsung berapa lama? Udah dari usia 2 tahun, udah dari usia 3 tahun sampai sekarang. Nah, itu yang disebut dengan durasi. Kalau kita ngomongin intensitas, berarti yang kita omongin adalah berapa besar gaya yang muncul ketika kebiasaan buruk itu dilakukan. Berarti ngitungnya omonginnya berarti berapa gram, berapa newton, ya. Ototnya menghasilkan gaya berapa gram, berapa newton. Nah, itu yang dimaksud dengan intensitas. Jadi ingat ya, kata kuncinya frekuensi itu berapa kali terulang dalam satu hari, durasi itu kebiasaannya sudah mulai dari kapan. Kalau intensitas yang dilihat adalah besarnya gaya yang timbul saat kebiasaan buruk ini dilakukan. Nah, kalau kalian udah tahu klinisnya apa aja, berarti tata laksananya pun kalian harus tahu. Pertama, kalau thumb sucking, semuanya ya, thumb sucking, mouth breathing, terus lower upper lip sucking sama tongue thrusting, kalian ilangin dulu predisposisinya, ya. Kalian hentikan dulu kebiasaannya. Terutama mouth breathing. Mouth breathing itu dia biasanya karena ada sumbatan di saluran nafas atasnya. Berarti kalau misalnya hidungnya mampet atau misalnya ada amandel yang membesar, nah, lo harus kirim dulu ke dokter spesialis THT. Jangan langsung dikasih habit breaker, ya. Lu rujuk dulu pasien, lu konsul dulu pasiennya ke spesialis THT buat ngurusin obstruksi di saluran nafasnya. Kalau udah beres sama dokter spesialis THT, baru lu kasih habit breakernya. Paham ya? Nah, kalau ngomongin tentang habit breaker, berarti lo harus tahu dulu nih, thumb sucking, habit breakernya namanya palatal trip. Kalau mouth breathing, habit breakernya namanya oral screen atau vestibular screen. Kalau upper sama lower lip sucking, habit breakernya namanya lip bumper. Nah, lip bumper ini pernah ditanyain, mekanisme kerjanya lip bumper itu gimana? Kalau lower lip sucking, berarti lip bumpernya ada di rahang bawah, untuk nahan bibir bawah. Biar apa? Biar nggak diisep. Kalau nggak diisep, berarti otot orbicularis oris bibir bawah yang nggak akan ngedorong insisif bawah. Dia ngebebasin insisif bawah dari tekanan orbicularis oris. Biar nanti lidahnya ngedorong gigi bawah, biar dia bisa maju sendiri. Jadi, baik lower atau upper lip sucking, mekanisme kerjanya adalah menahan kekuatan otot bibir dan memproklinasi gigi yang retroplinasi. Gimana cara memproklinasinya? Caranya dibebasin ototnya tadi, supaya lidahnya bisa ngedorong gigi ke posisi yang normal. Ya, paham ya? Nah, satu lagi, kalau mouth breathing tadi udah, thumb sucking udah. Oh, ini, tongue thrusting. Kalau tongue thrusting berarti pakainya tongue trip. Itu ya. Jadi urutannya hilangin predisposisinya dulu, terutama yang mouth breathing nanti disuruh pasiennya ke THT dulu. Kalau udah dihilangkan penyebabnya, baru kita lakukan pemberian habit breaker. Setelah habitnya sudah menghilang, baru kita koreksi menggunakan alat ortodonti. Ya. Untuk kebiasaan buruk yang paling penting itu yang harus lo tahu. Jadi, karena udah tahu sekarang, kalian harus tahu gimana tata laksana pasien-pasien dengan bad habit. Stay tune terus di Bonafit FM. Halo guys, ayo kita ngobrol-ngobrol tentang malposisi masing-masing gigi. Kaku amat sih. Jadi guys, hari ini kita ngobrol-ngobrol yuk tentang malposisi masing-masing gigi. Maksudnya malposisi individual gigi. Kapan sih kita sebut mesioversi, labioversi, palatoversi, terus torsoversi, ada torsi juga. Nah, kita bakal bahas satu-satu di sini. Pertama, ada yang kita sebut dengan versi. Lihat gambar yang ini ya. Nah, ini normalnya posisi gigi begini. Kalau misalnya gigi satu-satu ini pindah ke mesial, pindah seluruh bagian mahkotanya ke mesial, atau pindah seluruh bagian mahkotanya ke distal, atau pindah seluruh mahkotanya ke labial atau palatal. Nah, kalau ada gigi yang mahkotanya semuanya pindah, maksudnya semua sisi dari mahkotanya pindah ke satu lokasi baru, disebutnya versi. Ya, kalau misalnya mahkotanya semuanya pindah ke mesial, makanya disebutnya mesioversi. Kalau semua mahkotanya pindah ke distal, disebutnya distoversi. Begitupun ke labial atau palatal, disebutnya labioversi atau palatoversi. Nah, itu yang disebut dengan versi. Yang kedua, nih, ada namanya torsoversi. Kalau torsoversi, itu hanya satu sisi yang mengalami kelainan. Misalnya, mesialnya ke labial. Lihat di sini ya. Misalnya di gigi satu-satu ini, mesialnya ke labial. Tapi distalnya posisinya udah benar. Ini disebutnya mesio-labio-torsoversi. Ya, ingat ya, kalau gigi salah satu sisinya pindah ke sisi yang tidak benar, disebutnya belakangnya torsoversi. Tinggal lu tambahin aja, pindahnya kemana? Kalau sisi mesialnya ke labial, distalnya diem aja, tadi disebutnya mesio-labio-torsoversi. Kebalikannya, misalnya distalnya diem, mesialnya pindah ke palatal, disebutnya disto-palato-torsoversi. Salah, mesio-palato-torsoversi. Karena kan tadi yang mesial yang pindah, distalnya diem aja. Ya. Berikutnya, contoh lain. Misalnya gigi satu-satu nih, mesialnya diem, tapi distalnya ke labial. Karena cuma satu sisi doang yang berubah, mesialnya diem, distalnya ke labial, berarti disebutnya disto-labio-torsoversi. Paham sampai sini? Ingat ya, itu yang disebut dengan torsoversi. Nah, di beberapa kampus, torsoversi itu punya nama lain. Nama lainnya rotasi asentris. Kenapa disebutnya rotasi asentris? Karena gini, kan contohnya yang tadi yang pertama, sisi mesialnya ke labial, tapi distalnya diem aja.
Nah, kalau lu lihat dari oklusal, oh berarti ini mahkota satu-satunya berotasi sisi mesialnya ke labial dengan poros putaran di sisi distalnya. Makanya disebutnya rotasi asentris. Rotasinya bukan di tepat sumbu gigi, ya. Disebut rotasi asentris karena giginya muter, tapi pusat putarannya bukan di sumbu giginya, tapi di sisi yang lain. Kayak tadi, mesiolabiotorsoversi, pusat putarannya di distal, karena distalnya diem, yang jadi porosnya distal. Makanya disebutnya mesiolabio rotasi asentris. Jadi ingat ya, torsoversi itu nama lainnya rotasi asentris. Nah, ada juga beberapa kampus yang menamakannya sisi mana yang ke dalam, sisi mana yang keluar, gitu. Kalau yang tadi mesiolabio torsoversi, berarti mesialnya ke labial, distalnya diem aja. Labial kan di luar, palatal kan di dalam. Berarti beberapa kampus namain mesiolabio torsoversi ini mesial out. Ya, paham ya? Sisi mesialnya ke luar, ke arah labial, makanya disebutnya mesial out. Nah, contoh lainnya, lu tebak ya, mesialnya diem aja, tapi distalnya ke palatal. Mesialnya diem aja, di posisi yang benar, distalnya ke palatal. Pertama, namanya bisa distopalato torsoversi, atau distopalato rotasi asentris, atau rotasi eksentrik, itu sama ya. Atau distal in, karena distalnya ke palatal, berarti distal in. Gitu ya, itu yang disebut dengan torsoversi, atau rotasi asentris, atau rotasi eksentrik, atau in and out. Ya, paham ya? Sama yang ketiga, ada yang kita sebut dengan torsi, ya, torsi, nggak ada versinya, torsi doang. Kalau torsi itu berarti gigi yang mengalami kelainannya satu sisi ke labial, satu sisi ke palatal. Contohnya nih, misalnya gigi satu-satu, kayak gini nih ya. Sisi mesialnya ke labial, sisi distalnya ke palatal. Berarti kita nyebutnya mesiolabiotorsi boleh, atau distopalatotorsi boleh. Karena mesiolabiotorsi dan distopalatotorsi itu dua hal yang sama. Tapi ingat ya, mesiolabiotorsi dengan distopalatotorsoversi itu berbeda. Kalau torsi ya samanya dengan torsi. Mesiolabiotorsi kalau mesialnya ke labial berarti lawannya distalnya palatal, distopalatotorsi gitu. Ya, jadi ingat ya, kalau gigi satu-satu mesialnya ke labial, distalnya ke palatal, itu disebutnya mesiolabiotorsi atau distopalatotorsi. Atau nama lainnya torsi itu rotasi sentrik. Kenapa disebutnya rotasi sentrik? Karena kalau lihat dari oklusal, ini gigi muter berotasi tapi pusat putarannya di sumbu gigi, di tengah-tengah gigi, makanya dia muter satu ke labial satu ke palatal. Nama lainnya torsi, rotasi sentrik. Makanya bisa juga tuh mesiolabiotorsi, nama lainnya mesiolabio rotasi sentrik. Atau distopalatotorsi, namanya distopalato rotasi sentrik. Kalau pakai istilah in and out, lihat aja, yang keluar siapa? Mesial. Mesialnya ke labial. Yang masuk siapa? Distal. Distalnya ke palatal. Berarti mesiolabiotorsi atau distopalatotorsi, nama lainnya mesial out, distal in. Paham ya? Kalau masih belum paham, putar lagi video ini. Ya. Kalau kita udah tahu masalah malposisi masing-masing gigi, lo harus tahu juga kelainan masing-masing gigi ini terjadi dalam arah apa. Masih suka bingung kan? Ini arahnya transversal, atau sagital, atau vertikal? Kita bahas satu-satu. Kalau vertikal itu gampang, giginya posisinya lebih naik atau lebih turun dari posisi normalnya. Contohnya ekstrusi, intrusi, open bite, deep bite. Itu kan pergerakan giginya ke arah vertikal kan? Kalau nggak naik ya turun. Nah, itu yang disebut dengan kelainan di bidang vertikal. Contohnya yang tadi ya, deep bite, open bite, udah kayak gitu ekstrusi, intrusi. Ya, ekstrusi itu nama lainnya supraklusi ya. Kalau intrusi nama lainnya infraklusi gitu. Terus ada lagi dalam arah transversal. Ingat ya, jangan tukar antara transversal dan sagital. Ingat aja, transversal itu ke samping. Berarti arah geraknya kanan kiri giginya, ya. Kanan kiri. Kalau sagital, arah geraknya depan belakang. Berarti nanti lu lihat nih, kalau lu bayangin kelainannya ini, terus lu lihat dari oklusal, giginya geraknya kemana? Depan belakang atau kanan kiri? Contoh pertama, misalnya gigi insisifnya labioversi. Bayangin dari bagian oklusal lu lihat gigi yang labioversi. Itu gigi yang labioversi geraknya depan belakang atau kanan kiri? Depan belakang. Kalau geraknya depan belakang, berarti labioversi gigi anterior masuknya dalam arah sagital. Pinter. Terus, kalau misalnya gigi insisifnya crossbite, ada crossbite anterior. Lu lihat dari oklusal. Oh, ini giginya crossbite anterior. Kalau dilihat dari oklusal, tuh gigi mundur ke palatal. Maju mundur berarti sagital juga. Nah, kalau gigi posterior, misalnya gigi M1-nya distoversi, bergerak ke distal. Lu lihat dari oklusal. Oh, M1-nya bergerak ke distal, berarti M1-nya bergerak ke belakang. Ya, jadi kalau ada mesioversi, distoversi, muncrat gigi posterior, kelainannya dalam arah sagital. Karena kalau dari oklusal, lu lihat dia ada mesioversi, distoversi dari gigi posterior, itu arah maju, arah geraknya itu depan belakang. Makanya masuknya sagital, gitu. Nah, berikutnya, kalau misalnya lu lihat ada gigi anterior, mesioversi atau distoversi, atau misalnya ada midline shifting ke kanan atau ke kiri. Nah, lu lihat dari oklusal, oh, ada mesioversi gigi insisif misalnya. Berarti ini gigi gerak mesial. Oh, ini berarti arah geraknya kanan kiri. Sama kayak midline ini ya, midline shifting. Midline-nya bergeraknya kanan kiri. Oh, berarti midline shifting dan mesio dan distoversi anterior masuknya ke arah transversal. Begitupun kalau ada bukoversi, palatoversi gigi posterior. Lu lihat dari arah oklusal atau misalnya crossbite posterior. Kalau crossbite posterior lu lihat dari oklusal, oh ini kan giginya geraknya kanan kiri ya. Kalau kanan kiri berarti masuknya kelainan dalam arah transversal. Sekarang gue mau tanya, kalau misalnya hubungan molar kelas 1, kelas 2, kelas 3 angle ya. Ada neutroklusi, distoklusi, mesioklusi. Itu hubungan molar satu tetap dalam arah apa? Dalam arah transversal atau dalam arah sagital? Coba lu bayangin. Kalau lu ngeliat hubungan rahang, hubungan molar satu tetap, itu kan ada neutroklusi. Mesio bukal kas tepat di bukal groove. Kalau nanti bukal groove-nya M1 bawah lebih ke distal namanya distoversi. Kalau bukal groove-nya yang M1 bawah lebih ke mesial namanya mesioversi. Berarti itu geraknya ke arah mana? Dalam arah mana hubungan molarnya? Betul, dalam arah sagital. Kenapa dalam arah sagital? Jadi balik lagi ya, M1 tetap, hubungan M1 tetap yang neutroklusi, mesioklusi, distoklusi. Itu kan berarti kalau lu lihat, dia bisa berubah dari posisi normalnya kalau gigi molarnya bergerak ke arah mesial atau distal. Artinya kalau dari oklusal, itu gigi molarnya maju mundur. Kalau maju mundur berarti betul, neutroklusi, mesioklusi, distoklusi itu hubungan molar dalam arah sagital. Terus kalau hubungan molar satu tetap dalam arah transversal yang kayak gimana? Nah, lu bayangin dari oklusal, kalau lihat gigi posterior, gerak dalam arah transversal kan kiri kanan. Berarti hubungan molar yang menggambarkan posisinya bukoversi lingoversi nanti kayak gimana hubungannya? Betul, cusp to fossa atau cusp to cusp atau scissor bite.
Jangan lupa ya, ada istilah namanya scissor bite. Kalau scissor bite itu berarti M1 atasnya, bagian palatal, sisi palatal M1 atas atau sisi palatal molar atas, itu berkontak sama bukal molar bawahnya. Ya, nutupin benar-benar ditutupin tuh bagian bukal molar bawahnya sama si permukaan palatal molar atasnya. Jadi itu. Jadi sekarang udah tahu ya, arah sagital, arah transversal, dan arah vertikal kelainannya apa aja, dan penamaan malposisi dari masing-masing gigi. Tetap stay tune terus di Bonafit FM.